Halo semuanya, perkenalkan saya Erni Julianti dari kelas TI 24A, Prodi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas 3 materi dalam proses manufaktur, yaitu dasar-dasar manufaktur, material plastik dan prosesnya, serta proses pengelasan. Materi ini penting karena hampir semua produk di sekitar kita dibuat dari proses manufaktur. Pertama, kita bahas tentang manufaktur. Manufaktur adalah proses mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan bisa digunakan oleh manusia. Contohnya seperti mobil, laptop, botol plastik, dan peralatan rumah tangga. Awalnya produk-produk tersebut berasal dari bahan mentah, lalu diproses menggunakan mesin, teknologi, dan tenaga kerja hingga menjadi barang jadi. Jadi, tanpa proses manufaktur, barang yang kita gunakan sehari-hari tidak akan bisa diproduksi secara massal. Sekarang kita lihat proses manufaktur itu ada berbagai macam jenisnya, masing-masing digunakan tergantung dari material dan bentuk produk yang mau dibuat. Ada 5 proses utama yang perlu kalian tahu. Yang pertama, casting atau pengecoran. Ini adalah proses menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Contohnya bor mesin, bodi pompa air. Terus yang kedua, forming atau pembentukan. Material ditekuk, ditekan atau dipukul sampai membentuk bentuk yang diinginkan tanpa harus dipotong atau dibuang. Contohnya proses tempat pisau dapur atau pembentukan velg mobil. Yang ketiga yaitu machining atau pemesinan. Di sini material dipotong, dibor atau dihaluskan menggunakan mesin. Prinsipnya kayak ukir tapi dengan mesin presisi tinggi. Contohnya pembuatan as roda atau ulir baut. Yang keempat, welding atau pengelasan, proses penyambungan dua material menggunakan panas. Ini akan kita bahas lebih detail di bagian akhir video. Yang kelima, assembly atau perakitan, proses menggabungkan berbagai komponen menjadi satu produk utuh. Ini yang kalian lihat di pabrik-pabrik besar seperti pabrik mobil dan elektronik. Kelima proses ini saling melengkapi dalam satu produk. Bisa jadi ada beberapa proses yang digunakan sekaligus. Masuk ke topik kedua, material plastik. Plastik adalah salah satu material yang paling banyak digunakan di dunia. Tapi, apa sebenarnya plastik itu? Plastik adalah material polimer, artinya tersusun dari rantai panjang molekul karbon yang biasanya dikombinasikan dengan unsur lain seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kenapa plastik begitu populer? Karena dia punya banyak keunggulan, yaitu salah satunya ringan, tidak berkarat, mudah dibentuk, dan harganya relatif murah. Gak heran deh, hampir semua aspek kehidupan kita bersentuhan dengan plastik. Dari kayak botol minum, ember, kemasan makanan, sampai casing HP kita. Tapi perlu diingat, tidak semua plastik itu sama. Seperti yang tertera di tabel tentang kode daur ulang plastik. Ini sangat penting ya untuk dipahami sehari-hari. Itu di situ ada tertera kode, jenis, contoh produk, dan rekomendasi. Kode plastik ini bisa kalian cek di bawah produk plastik. Biasanya ada angka di dalam simbol segitiga. Kode 5 adalah yang paling aman untuk makanan dan minuman. Sementara kode 6 sebaiknya dihindari ya, karena beresiko bagi kesehatan. Selanjutnya, plastik terbagi menjadi 2 jenis utama berdasarkan perilakunya saat dipanaskan. Pertama ada termoplastik dan kedua ada termosetting. Ini penting banget untuk dipahami. Yang pertama, termoplastik. Ini adalah jenis plastik yang bisa dipanaskan dan dibentuk ulang berkali-kali. Karena bisa dibentuk ulang, termoplastik juga bisa didaur ulang. Contoh produknya termoplastik yang sering kita jumpai adalah polietilin atau kantong plastik dan nilon seperti tali, pakaian olahraga. Yang kedua, termosetting. Berbeda dari termoplastik, jenis ini setelah mengeras tidak bisa dilunakan atau dibentuk ulang lagi. Prinsipnya mirip telur yang sudah matang, mau dipanaskan lagi pun tidak akan kembali cair. Contohnya adalah epoksi yang dipakai sebagai lem super kuat dan resin amino yang digunakan di papan sirkuit elektronik. Nah, pengetahuan tentang jenis plastik ini penting banget, terutama kalau kalian suatu hari bekerja di industri. Kalian harus tahu plastik mana yang cocok untuk produk tertentu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih plastik itu dibentuk jadi produk yang kita pakai? Ada beberapa metode populer yang digunakan di industri. Yang pertama,
injection molding. Ini adalah metode yang paling umum, yaitu biji plastik dimasukkan ke hopper lalu dipanaskan sampai cair, kemudian disuntikkan ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi. Setelah mengeras, produk dikeluarkan oleh injektor pin. Produk yang dihasilkan sangat presisi dan bisa diproduksi massal, contohnya tutup botol, casing HP, dan mainan plastik. Yang kedua, extrusion. Plastik cair didorong melewati cetakan berbentuk lubang panjang, menghasilkan bentuk profil memanjang seperti pipa, selang, atau kantong plastik. Bayangkan seperti mendorong adonan melalui cetakan donat panjang. Yang ketiga, blow molding. Plastik cair ditiup seperti balon ke dalam cetakan sehingga terbentuk produk berongga. Metode ini digunakan untuk membuat botol air mineral, botol sampo, dan galon air. Yang terakhir, rotational molding. Plastik dimasukkan ke cetakan yang diputar sambil dipanaskan. Hasilnya adalah produk besar dan berongga seperti tangki air atau perahu kecil. Masing-masing metode punya keunggulan sendiri. Pemilihan metode tergantung dari bentuk produk, volume produksi, dan jenis plastik yang digunakan. Bayangkan kalian punya 2 batang besi. Kalau disambung pakai baut masih bisa dilepas lagi, tapi kalau dilas nyaris mustahil dipisahkan tanpa merusak materialnya. Itulah yang dimaksud dengan sambungan permanen. Contoh penerapannya, pagar besi di rumah, rangka sepeda motor, jembatan baja, bahkan badan kapal laut, semuanya menggunakan pengelasan. Ada banyak metode pengelasan yang digunakan di industri, tergantung kebutuhan dan jenis materialnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, arc welding atau melas busur listrik. Ini adalah metode pengelasan yang paling umum, yang paling sering kalian lihat, menggunakan arus listrik untuk menghasilkan busur api yang melelehkan material dan filler. Cocok untuk konstruksi baja, pipa, dan rangka kendaraan. Yang kedua yaitu resistance welding. 2 logam ditekan bersamaan lalu dialiri listrik. Panas yang dihasilkan dari hambatan listrik melelehkan bagian yang bersentuhan. Banyak digunakan di pabrik otomotif untuk menyambung bodi mobil dengan cepat dan presisi. Yang ketiga yaitu oxy-fuel gas welding. Menggunakan campuran gas oksigen dan bahan bakar seperti asetilin untuk menghasilkan nyala api yang sangat panas. Metode ini sudah cukup tua tapi masih digunakan untuk reparasi dan pemotongan logam. Yang keempat yaitu friction welding. Itu 2 material digosokkan satu sama lain dengan kecepatan tinggi. Gesekan menghasilkan panas yang cukup untuk menyambung material tanpa perlu api ataupun listrik tambahan. Canggih dan efisien. Yang terakhir yaitu ultrasonic welding, menggunakan getaran suara berfrekuensi sangat tinggi untuk menghasilkan panas lokal. Digunakan terutama untuk menyambung plastik dan material tipis di industri elektronik dan medis. Dari kelima metode ini, arc welding adalah yang paling familiar dan paling banyak digunakan di bengkel-bengkel sekitar kita. Seperti teknologi lainnya, pengelasan juga punya sisi positif dan negatif. Kita harus jujur melihat keduanya. Kelebihan pengelasan, pertama, sambungan yang dihasilkan sangat kuat dan permanen, bahkan bisa lebih kuat dari material asli jika dilakukan dengan benar. Yang kedua, ekonomis. Biaya operasional relatif rendah dibandingkan metode penyambungan lain seperti baut dan rivet. Ketiga, peralatan mudah dipindahkan. Mesin las bisa dibawa ke lokasi proyek, sangat fleksibel untuk pekerjaan di lapangan. Kekurangan pengelasan yaitu pertama membutuhkan keterampilan operasi yang berlatih. Las yang buruk bisa menghasilkan sambungan yang lemah dan bahaya. Yang kedua, risiko keselamatan tinggi. Paparan sinar UV dari busur las bisa merusak mata dan asap las mengandung partikel berbahaya jika terhirup. Yang terakhir, cacat pengelasan seperti retak, porositas atau iklusi bisa secara signifikan mengurangi kekuatan sambungan dan kadang cacat ini tidak terlihat dari luar. Itulah kenapa di industri besar setiap hasil las diperiksa secara ketat menggunakan teknologi non-destructive testing atau NDT supaya kualitasnya terjamin. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Yuk kita rekap sebentar apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, manufaktur adalah proses pengubahan bahan baku menjadi
produk bernilai tambah. Ada 5 proses utama, yaitu casting, forming, machining, welding, dan assembly. Yang kedua, plastik adalah material polimer yang ringan dan mudah dibentuk. Ada 2 jenisnya, termoplastik yang bisa didaur ulang dan thermosetting yang tidak bisa. Proses pembentukan plastik antara lain injection molding, extrusion, blow molding, dan rotation molding. Yang ketiga, pengelasan adalah metode penyambungan permanen yang sangat penting di industri. Ada berbagai metode, yaitu edge welding, recession welding, oxfuel, friction, dan ultrasonic welding. Masing-masing punya keunggulan dan kelemahan sendiri. Itu tadi pembahasan lengkap tentang 3 materi proses manufaktur. Semoga penjelasan mudah dipahami dan gak bikin bosen ya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang pengen dibahas lebih lanjut, tulis kolom komentar ya. Kalian bisa tanya apa aja seputar teknik industri dan manufaktur. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat.